Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Wibowo dari kelas Ekonomi Syariah 3 NIM 2120602074. Saya akan mempresentasikan tentang produksi dan proses produksi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang kegiatan produksi. Dalam memenuhi keinginannya, manusia memerlukan sejumlah barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut, barang-barang ekonomi, tidak tersedia begitu saja, melainkan harus dibuat dengan pengorbanan tertentu yang dapat dinilai dengan uang. Para produsen harus menggunakan bahan baku dan setengah jadi dari perusahaan lain untuk diolah menjadi barang jadi yang siap dipakai oleh konsumen akhir. Akan menjelaskan tentang proses produksi. Sistem persaingan sempurna atau perfect competition, keputusan barang apa yang diproduksi, berapa banyak yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, berapa banyak faktor produksi terletak pada perusahaan. Yang menjadi pedoman adalah harga yang terbentuk akibat interaksi permintaan dan penawaran. Harga pasar ini merupakan keinginan konsumen dan produsen. Apabila harga naik karena permintaan bertambah lebih besar daripada pertambahan penawaran, maka pengusaha terdorong untuk menghasilkan barang lebih banyak dengan harga yang lebih tinggi tersebut. Dengan memproduksi lebih banyak, maka keinginan konsumen terpenuhi, keuntungan produsen juga bertambah. Bila mana masyarakat sudah menentukan jenis dan jumlah barang yang diinginkan, dan produsen mengetahui besarnya produksi dan harga dari jenis barang yang harus diproduksi, maka produsen dapat memikirkan jenis dan jumlah barang yang akan dihasilkan. Setiap produsen hanya dapat menghasilkan sebagian kecil saja dari seluruh jumlah produk yang harus dihasilkan oleh seluruh produsen. Oleh karena itu, produsen tidak dapat memengaruhi tingkat harganya. Dengan demikian, untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, hanya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, memaksimumkan tingkat produktivitas dari faktor-faktor produksi yang digunakan. Yang kedua, meminimumkan biaya yang dibayarkan kepada faktor-faktor produksi yang digunakan. Antara jumlah produk yang dihasilkan dan jumlah faktor produksi yang digunakan terdapat hubungan yang sangat erat. Hubungan teknis antara jumlah keluaran atau output dan jumlah masukan atau input yang digunakan disebut fungsi produksi atau production function. Kegiatan produksi diselenggarakan oleh badan usaha atau perusahaan yang merupakan satuan ekonomi dalam menyelenggarakan proses produksi. Di Indonesia, perusahaan yang melakukan kegiatan produksi dapat dikelompokkan ke dalam perusahaan swasta, koperasi, perusahaan negara, dan perusahaan daerah. Yang pertama, perusahaan swasta. Perusahaan swasta adalah perusahaan-perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik swasta nasional, asing, maupun gabungan sewa asing dan nasional. Dari sudut yuridis, perusahaan swasta dibedakan menjadi perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang pemiliknya adalah seorang yang melakukan kegiatan produksi untuk mendapatkan laba. Modal perusahaan dapat berasal dari pemilik sendiri, modal pinjaman, kredit penjualan yaitu kredit yang diberikan oleh penjual kepadanya, atau kredit pembelian yaitu pinjaman yang diberikan calon pembeli kepadanya. Selanjutnya, perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan dibedakan menjadi persekutuan firma dan persekutuan komanditer. Firma adalah persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama. Mereka yang bersekutu dapat mendirikan dengan membuat akte resmi atau akte di bawah tangan. Tiap sekutu bertanggung jawab atas hutang persekutuan. Bila memperoleh keuntungan, maka laba dibagi kepada para sekutu. Apabila seorang sekutu tidak menyertakan modal dan hanya tenaga kerja, maka pembagian keuntungan dan kerugian dipersamakan dengan sekutu yang memasukkan modal. Persekutuan komanditer adalah perusahaan yang dijalankan persekutuan. Perusahaan ini dijalankan oleh sekutu yang bekerja atau sekutu komplement yang bertanggung jawab sepenuhnya atas piutang utang perusahaan. Contoh, 5 orang mengumpulkan dana untuk mendirikan kios saprodi, di mana 2 orang menjalankan usaha disebut suku komplement dan 3 orang tidak menjalankan usaha disebut sekutu komanditer. Selanjutnya, perseroan terbatas atau PT adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang dipisahkan dari kekayaan pribadi dan yang dibagi atas beberapa saham. Jenis PT adalah satu, PT umum, yaitu PT yang kebetulan modalnya diperoleh untuk menjual surat saham di bursa.
Kedua, PT perseorangan, yaitu jenis PT yang seluruh sahamnya jatuh ke tangan seseorang sekaligus pemimpin. Yang ketiga, PT tertutup, yaitu PT yang saham diberikan atas nama dan seringkali diperkenankan membelinya adalah orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga. Yang keempat, PT terbuka, yaitu jenis PT yang terbuka untuk setiap orang. Selanjutnya, koperasi. Koperasi merupakan lembaga ekonomi berwatak sosial yang merupakan perusahaan yang sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Pendirian koperasi sekurang-kurangnya 20 orang dan melalui rapat anggota dipilih pengurus koperasi dan dibuat akte pendirian oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya, perusahaan negara sesuai Impres Presiden RI Nomor 17 Tahun 1967, maka perusahaan negara digolongkan menjadi tiga, yaitu perusahaan jabatan, yang kedua perusahaan umum, yang ketiga perusahaan terbatas, dan yang terakhir perusahaan daerah adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki Pemda. Perusahaan daerah bertujuan mencari keuntungan yang nantinya dapat dipakai untuk pembangunan daerah. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.